Tunjukilah jalan-jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya. Kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu kita, dalam kajian via Zoom, untuk membahas perkara yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, yang mana pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yakni carilah hatimu pada tiga tempat. Atlabu qalbik fi thalathata mawatin. Carilah hatimu pada tiga tempat. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah membahas panjang tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Pentingnya untuk kita memperhatikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Di antara ikhwas sekalian yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar hati senantiasa terasa kehadirannya dalam setiap amalan-amalan dalam kehidupan kita. Meskipun hati itu dalam bahasa Indonesia maknanya adalah jantung, dan jantung selalu menyertai manusia di mana saja dia berada. Jantung berada dalam tubuh seseorang. Namun kita sering mendengarkan ada seseorang yang sakit hatinya, yang sehat hatinya, yang mati hatinya. Ada yang disebut dengan qalbun sihah, hati yang sehat. Ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Ada juga yang disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Meskipun jasad seseorang itu hidup, bahkan fisiknya begitu sehat, namun bisa saja hatinya adalah hati yang sakit, bahkan hati yang mati. Meskipun jantung itu selalu berdetak, berada bersama dengannya, di mana saja dia berada, tapi bisa saja orang tersebut dikatakan ia kehilangan hatinya. Bisa saja dikatakan ia rusak hatinya, atau ia tidak memiliki hati. Orang yang paham akan pentingnya hati, posisi hati dalam kehidupannya, maka dia akan berusaha untuk menjaga hatinya. Namun ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati itu bukanlah perkara yang mudah. Menjaga hati itu bukanlah perkara yang gampang. Dan ini sudah sering kita sampaikan, kita semua dengarkan. Olehnya, ketika seseorang mengetahui bahwa perkara ini bukan perkara yang mudah, maka ia dituntut untuk betul-betul berusaha bagaimana ia menjaga hatinya.
Dan iman dalam kehidupan seseorang yazidu wa yanqus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ketika keimanan seseorang naik, di situ dia bisa menemukan hatinya. Di situ dia mampu untuk menjaga hatinya. Hatinya terstimulus untuk bisa maksimal menjadi raja, hingga anggota tubuhnya mampu ia perintahkan taat kepada Allah, maksimal beribadah kepada Allah. Tapi pada saat iman seseorang turun, terkadang setelah hatinya ia kehilangan. Hatinya sudah diperbudak oleh syahwat, oleh syubhat, diperbudak oleh hawa nafsunya, sehingga ia kehilangan hati. Ia mulai merasa dirinya jauh dari kebenaran. Dibacakan ayat-ayat Allah, tidak ada yang tersentuh, tidak ada getaran dalam dirinya. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika diingat nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Bukan tanpa ada reaksi. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit, apalagi mati. Diingatkan, disebutkan nama Allah, diingatkan nama Allah, tidak ada reaksi sama sekali. Ini orang yang kehilangan hatinya. Ini tanda hati itu bukan hati yang sehat. Ini tanda hati yang sakit. Bahkan kalau itu terus-menerus terjadi, sama dengan penyakit fisik. Penyakit fisik itu kalau dibiarkan terus-menerus, tidak diberikan tindakan, maka dia akan semakin parah, semakin parah. Bahkan dia akan menyerang tubuh yang lain, bagian tubuh yang lain, hingga akhirnya terjadi komplikasi. Yang terjadi apa selanjutnya? Tubuh itu akan mati. Sama dengan hati. Yang diingatkan nama Allah, tidak ada getaran dalam hatinya, tidak ada pertambahan iman dalam dirinya, tidak ada rasa takut, rasa cinta, dan rasa harap dalam dirinya, dalam hatinya. Itu penyakit. Dan jika itu dibiarkan terus-menerus, penyakit itu akan menjadi semakin parah, dan ujungnya adalah hati itu akan mati. Itulah yang terjadi. Tidak ada muraqabatullah, tidak pernah merasa bahwa Allah mengawasi dia. Tidak pernah merasa takut kepada Allah. Tidak pernah cinta dengan Allah. Yang dia cinta adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menyebutkan dalam ayatnya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak pernah menciptakan dua buah hati dalam satu rongga. Kapan kecintaan itu kepada selain Allah, tidak akan mungkin ada cinta Allah dalam dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum, dia mencintai tandingan-tandingan selain Allah tadi. Ka hubbillah, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, dia lebih besar cintanya kepada Allah. Begitu pula tidak ada rasa harap. Ini ciri ikhwah sekalian, hati itu hilang. Artinya bisa jadi hati itu sakit atau hati itu mati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dia dibacakan ayat-ayat Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Anfal, zadathum iman, bertambah keimanan mereka. Mari lihat diri kita sekalian. Apa yang kita rasa saat kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan? Apa yang terjadi dengan grafik keimanan kita saat kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan? Entah kita dengarkan langsung dari qorinya,
atau kita dengarkan via online, di YouTube, di radio, atau di mana saja. Apa yang terjadi dengan keimanan kita? Tidak usah terlalu jauh, ikhwas sekalian. Tidak usah terlalu jauh dari bacaan Quran, dari radio dan lain sebagainya. Bacaan Quran yang kita baca dalam sholat kita dulu. Apa yang kita rasa dengan keimanan kita? Adakah pertambahan? Kalau biasa saja sholat itu hanya sekedar gerakan, tidak ada sama sekali pemahaman kita Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja pada hari nanti. Adil, pembalasan pada hari kiamat nanti. Hari di mana kami akan dikumpulkan, saya akan dibangkitkan, saya akan dihadapkan di hadapannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, waladdallin, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Bagaimana keimanan kita saat kita mendengar bacaan Al-Quran kita sendiri, suratul Fatihah dalam sholat kita? Kalau semuanya biasa saja, bahkan kalau kita lebih khusyuk mendengarkan nyanyian sampai nasyid sekalipun dibandingkan bacaan Al-Quran, itu tanda ikhwas sekali bahwa kita usah. Kita perlu mencari kembali hati kita. Hati kita hilang. Kita sudah copot dari diri kita. Hati, wadah, raja yang menjadi penglihatan Allah, penilaian Allah terhadap kita. Kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak lihat, kata Nabi SAW, untuk tubuhmu dan juga hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Sekarang hati itu hilang. Lantas apa yang Allah akan nilai pada diri kita? Kan Allah mengatakan wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya si kalian itu ada yang selalu mengawasi. Kiraman katibin, yang mulia, yang selalu mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Makanya ketika seorang hamba memahami pentingnya hati, menjaga hati, dan dia juga memahami bahwa saja iman itu naik dan turun, dan itu berpengaruh dengan hati, maka dia akan berusaha menjaga hati, dan kalaupun Allah takdirkan imannya turun, maka dia berusaha untuk mencari hatinya yang hilang. Memperbaiki kembali lagi fondasi-fondasinya agar hati itu bisa menjulang kokoh. Maka yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita bisa mencari hati kita? Ada banyak tempat ikhwah sekalian Allah muliakan. Tapi paling tidak kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh para salaf kita. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam, sahabat yang terkenal dengan kezuhudan, sahabat yang bahkan ketika ia memanjat pohon kurma lalu tersingkap betisnya, ternyata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memiliki betis yang kecil, yang secara fisik, yang secara penilaian manusia kebanyakan itu adalah parameternya kesempurnaan fisik. Ketika
pemandangan itu disaksikan oleh sahabat yang lain yang melihat betis Ibnu Mas'ud yang kecil, mereka tertawa. Tapi Nabi SAW mengingatkan, Nabi mengatakan, kedua Abdullah bin Mas'ud itu, jika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan gunung Uhud atau bukit Uhud, lebih berat kedua Abdullah bin Mas'ud. Secara logika tentu saja itu tidak masuk dalam akal kita. Tapi begitulah ikhwan sekalian jika seorang memiliki hati yang bersih dan berbuah dengan keimanan yang kuat. Fisik yang mungkin bagi sebagian orang tidak sempurna, tapi memang bukan itu ukuran kesempurnaan di sisi Allah. Hati tadi yang jadi ukuran. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, carilah hatimu biar keadaan. Yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam inda sama'il Quran, pada saat kamu mendengarkan Al-Quran. Kedua beliau adalah wafi majalis dzikr, pada saat kamu berada di majelis zikir. Dan yang ketiga adalah awqat al-khalwata, pada saat engkau berada atau pada saat engkau sedang berkhalwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam tajidhu, apabila kamu sudah melakukan tiga hal tadi atau berada di tempat yang tiga tadi, membaca Al-Quran, berada dalam majelis zikir, atau menyendiri berkhalwat, namun kamu tidak mendapatkan juga hatimu, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, faslullah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu diberikan hati. Fa innahu la qalbi, karena sesungguhnya kamu benar-benar tidak punya hati. Nasihat ini nasihat yang menarik, ikhwan sekalian. Nasihat ini sebenarnya nasihat yang dalam. Di zaman seperti sekarang, betapa banyak sekali yang bisa menjadikan kita hidup. Betapa banyak sekali sarana-sarana yang bisa menjadikan hati kita sakit bahkan mati. Banyak sekali kesibukan yang melalaikan, yang bahkan menjadikan kita tidak sadar kalau kita ini sudah kehilangan hati. Makanya penting untuk kita diingatkan kembali, ayo cari hati kita. Di mana diantaranya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala di tiga tempat. Mari kita lihat ikhwan sekalian yang Allah muliakan. Yang pertama kata beliau radhiyallahu ta'ala adalah pada saat engkau mendengarkan Al-Quran. Tadi kita sudah sebutkan, di antara ciri orang yang betul-betul beriman, sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang iman itu adalah kalau dia diingatkan sama Allah, dia akan bergetar hatinya. Getaran ini sekarang tentu saja tidak bisa diukur dengan seismograf, alat untuk mengukur gempa itu. Tidak. Getaran hati itu tidak ada satuannya. Apa dia skala Richter atau apa, tidak ada. Tapi getaran yang dimaksudkan ini adalah hasil yang betul-betul menjadikan hamba itu takut, cinta, dan berharap kepada Allah. Dia semakin taat kepada Allah. Dia semakin beribadah kepada Allah. Dia semakin rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan getaran itu bukan membuat ia takut dalam artian menjauh dengan Allah, tapi getaran itu semakin membuat dekat dengan Rabb-nya. Bukan seperti gempa bumi, ya semakin besar getarannya semakin membuat orang lari, tidak. Tapi getaran hati ini semakin besar, semakin menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lihat kembali kawan sekalian, di awal-awal kita dicurahkan hidayah yang indah ini oleh Allah. Mungkin ada kita yang kenangan indah tentang saat pertama kali kita mendapatkan hidayah itu. Jujur ada getaran dalam diri kita. Dan itu membuat kita semakin tenang, semakin ingin selamanya seperti ini. Semakin ingin selamanya kondisinya seperti yang kita rasa pada saat itu. Rasakan manisnya hidayah, mendengarkan bacaan Al-Quran, ikhwan-ikhwan, saudara-saudara kita, mendengarkan nasihat dari para ustaz, mendengarkan nasihat dari para masyayikh, bersama dengan mereka melakukan kegiatan dakwah. Getaran itulah yang dimaksudkan. Getaran yang menjadikan mereka beralih dari yang gelap kepada yang terang. Getaran yang menjadikan mereka beralih dari kubangan tanpa hidayah menuju kepada tempat yang bersih yang penuh dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Getaran yang menjadikan mereka semula langkah itu hanya tinggal sehasta dengan neraka Allah, berubah menjadi tinggal sehasta dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Getaran yang menjadikan mereka orang-orang yang sama sekali tidak mengenal tentang manisnya iman, hingga mereka bisa merasakan manisnya atau lezatnya iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Orang yang beriman itu adalah kalau dia dibacakan ayat Allah, dia bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb-nya dia bertawakal. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba ketika ia dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, di situ dia akan mendapatkan hati, dia akan menemukan hati. Sebab memang Al-Quran ini pada hakikinya tidak bisa dilepas dengan hati. Al-Quran memiliki kedudukan yang agung, begitu pula hati memiliki kedudukan yang agung. Al-Quran sangat erat kaitannya dengan hati seorang. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya di surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 195. Allah Ta'ala mengatakan, fa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran ini diturunkan, dibawa turun oleh Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu, kata Allah, wahai Muhammad, lisani arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Mari kita lihat ikhwan sekalian di ayat ini, di surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 ini. Khususnya kita lihat di ayat yang ke-194. Allah mengatakan, ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu Al-Quran ini diturunkan, wahai Muhammad. Litakuna minal munzirin, agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada penglihatanmu, diturunkan kepada otakmu. Akan tetapi Allah mengatakan ala qalbik, diturunkan kepada hatimu. Sangat jelas bahwa Al-Quran itu adalah cahaya yang perlu diwadahi oleh wadah yang juga suci, yaitu kita. Dan ketika kita kehilangan hidayah, ketika kita kehilangan ikhwan sekalian, hati kita cari yang kembali dekat dengan sumber hidayah, yakni Al-Quran.
membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik." Katakanlah wahai Muhammad, "Man kana aduwwan li Jibril." Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kembali. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa anggota tubuh pertama yang dituju kepadanya Al-Quran adalah apa? Hati. Tubuh kita. Bukan pikiran. Bukan penglihatan, mulut, telinga, tangan, tapi qalbu kita, hati kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan masalah hati dalam kitabnya At-Tuhfah Al-Iraqiyah, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, bahwa saya ini menunjuk bahwa inti dalam Islam pada hakikatnya adalah perkara-perkara batin, perkara-perkara hati, yaitu berupa amalan-amalan dan ilmu tentang hati. Adapun amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, maka ia tidak akan bermanfaat tanpa adanya amalan. Dari sini, ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kita bisa memahami bahwasanya kedekatan seorang hamba dengan Al-Quran akan menjadikan hatinya terjaga. Dan begitu pula ketika seorang hamba merasa kehilangan fungsi dari hatinya, atau ia hilang manfaat dari hatinya, atau ia kehilangan kekuatan pada hatinya, cari dia dengan membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ketika kita gelisah karena hati kita tidak tahu arahnya kemana, tercemari mungkin oleh syubhat-syubhat dan syahwat, tidak ada jalan kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Allah mengatakan, "Ala billahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Dan Al-Quran itu makna atau sebutan lainnya adalah az-zikr. Nama lain dari Al-Quran adalah az-zikr, karena semua penuh dengan peringatan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari ikhwah sekalian hati kita dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menegur para sahabat. Bayangkan ini sekali para sahabat, ketika mereka mulai terlihat begitu menikmati gonimah-gonimah perang, karena saat itu beberapa peperangan Allah takdirkan dimenangkan oleh kaum muslim. Ini sekelas para sahabat, mereka mulai menikmati gonimah-gonimah perang ini. Allah ingatkan mereka di surah Al-Hadid di ayat ke-16, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Allah ingatkan, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belum tibakkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Wa ma nazala minal haqq. Ini sekali para sahabat, dan kita tahu mereka orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang khusyuk. Tapi Allah sayang kepada mereka. Allah ingatkan mereka, jangan sampai kalian kehilangan hati. Ini berat. Kecintaan terhadap harta itu juga berat. Diingatkan. Mungkin tibalah saatnya untuk hati kalian itu tumbuh takut, khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi kuat sekali
merasakan turunnya wahyu itu, karena semua sudah ada dalam Al-Quran. Maka cara untuk kita diingatkan lagi agar kembali hati kita khusyuk, agar kembali hati ini berada pada posisinya dalam diri kita, dalam hidup kita, adalah dengan berzikir Allah, yakni dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua yang diingatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, cara untuk kita bisa mendapatkan kembali hati kita, atau kita bisa mendapatkan hati kita, adalah dengan berada di dalam majelis ilmu, dengan berada pada majelis ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa khaffat alaihimul malaikah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membaca Al-Quran dan saling mengajarkan di antara sesama mereka, illa nazzalat alaihim sakinah, kecuali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan diturunkan as-sakinah, ketenangan dalam diri mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahafat alaihimul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka juga akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka akan disebut, dibangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para malaikatnya. Hadis ini, kawan sekalian, ketika disyarah oleh para ulama kita, begitu banyak sekali faedah yang bisa didapat. Di antaranya adalah bagaimana seseorang bisa mendapatkan ketenangan, sakinah. Dan tentu saja ketenangan itu dirasakan oleh hati seseorang. Artinya, ketika seseorang menginginkan ia bisa mendapatkan hatinya, ia ingin mendapatkan ketenangan, maka cara lainnya adalah dengan dia berada dalam majelis ilmu. Ilmu itu erat kaitannya sekalian dengan hati. Makanya ketika seseorang memiliki ilmu tentang din ini, agama ini, maka itu akan semakin menjaga hatinya. Tapi kalau dia bodoh, dia jahil dalam ilmu agama, meskipun dia pintar sekali dalam ilmu dunia, bisa dipastikan hati orang ini akan sakit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu pandai, cerdas, tahu dalam perkara yang zahir dalam ilmu dunia ini, tapi dalam perkara akhirat mereka lalai. Dalam perkara akhirat mereka bodoh. Kita bisa lihat, ikhwan sekalian, bagaimana orang-orang yang memiliki ilmu yang mapan dalam persoalan agama ini diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga bagus, hati yang hidup, hati yang sehat. Karena sebagaimana jasad yang makanannya adalah makanan yang selama ini kita makan, yang kita konsumsi, hati juga itu perlu untuk diberikan makanan. Dan makanan hati adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan hati adalah zikir. Dan bagaimana seorang bisa beribadah dengan benar, berzikir dengan sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya, kalau dia tidak punya ilmu? Ada orang yang beribadah, ada orang yang berzikir, tapi ibadah dan zikirnya bukan semakin menjadikan hatinya hidup atau menjadikan hatinya sehat, justru menjadikan hatinya semakin sakit, bahkan menjadi mati.
Kenapa? Karena ibadah yang ia lakukan, zikir yang ia lakukan, ibadah yang ia lakukan bukan atas dasar ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Coba lihat ya, nanti beberapa jam ya, mungkin bukan hari lagi, besok ya, akan ada pergantian tahun dari 2020 ke 2021. Lihat, kita bisa menyaksikan, ya, semoga Allah melindungi kita. Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang berjejer titel di belakang dan di depan namanya. Tapi mereka turut merayakan perayaan-perayaan tasyabuh itu. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin jasad itu sehat, tapi hati itu mati. Dan ternyata ilmu yang ia miliki tidak bisa memberi nutrisi pada hatinya. Ilmu yang ia miliki bukan ilmu yang menjadi konsumsi hati. Atau ada ikhwah sekalian yang juga belajar tentang ilmu din ini, hanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, hingga akhirnya jadikan hatinya semakin sakit dan semakin akhirnya mati. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu itu salah satu indikasi hati kita atau tidak. Bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan menjadikan dia paham terhadap agama ini. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini fi kulli hal, pada semua hal, semua perkara. Dan tentu saja perkara yang penting diantaranya adalah kebaikan hati, terjaganya hati. Jadi kita bisa katakan nih, kalau kita mau melihat Allah menginginkan kebaikan hati pada diri kita, kita bisa mengukur dari sejauh mana pemahaman kita terhadap agama ini. Olehnya menuntut ilmu itu, ikhwah sekalian, tidak ada kata selesai, tak ada. Selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, selama kita masih punya keinginan untuk menjaga hati kita, selama kita ingin hati ini selamat hingga ia berjumpa dengan miliknya, penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama itu pula kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang kita sangat terbatas, ini bukan alasan, kita harus menuntut ilmu. Karena dengannya di majelis-majelis ilmu inilah kita bisa mendapatkan hati-hati kita. Betapa banyak orang-orang yang semula keras hatinya menjadi lembut karena ia hadir di majelis ini. Betapa banyak orang yang punya banyak sekali persoalan dalam hidupnya, lalu kemudian menjadi terurai sedikit demi sedikit hingga diberikan jalan keluar oleh Allah karena ia hadir di majelis ini. Pun jika kita tidak mencatat, kita mungkin ikhwah sekalian hanya sekedar datang saja, tidak masalah. Tidak masalah. Kita akan tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Apatah lagi kalau kita mencatat, apatah lagi kalau kita betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan dalam majelis ilmu itu. Paling tidak, jangan jadikan diri kita berhasil ya, dijadikan oleh syaitan, meninggalkan kesempatan untuk kita beramal soleh, mendatangi majelis ilmu, hadir dalam majelis ilmu, entah itu online atau offline. Karena kalau tidak, syaitan sudah berhasil untuk menjauhkan diri kita lagi, menemukan kembali hati kita yang hilang. Yang ketiga, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, carilah hatimu pada saat engkau sendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini, ikhwah sekalian, tidak bisa dipungkiri kadang memang berat. Banyak masalah yang kita hadapi. Makanya kita perlu waktu untuk kita berkhalwat,
menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diminta untuk semua waktu hidup kita, tidak. Paling tidak harus ada waktu itu untuk kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingin kelak nanti kita di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, termasuk dalam golongan hamba yang Allah akan naungi? Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Di antara 7 itu, kata Nabi SAW, adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang menyendiri mengingat Allah, lalu kemudian dia mengalirkan air mata. Kenapa dia menangis? Seorang yang menyendiri mengingat Allah, lalu dia menangis. Ini golongan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kadang ikhwas sekalian, bukan juga karena terlalu banyak masalah dalam hidup kita sampai kita perlu untuk punya waktu berkhalwat dengan Allah. Ada hal lain juga yang ini juga penyakit. Sekarang, di antara fitnah yang paling banyak juga menimpa kita adalah terlalu banyak tertawa. Terlalu banyak tertawa. Padahal Nabi SAW bersabda, banyak tertawa itu akan mematikan hati. Lihat semua acara-acara itu. Acara televisi atau yang diupload di YouTube atau di mana. Banyak. Yang membuat orang tertawa. Meskipun kita tidak dilarang untuk tertawa. Tidak dilarang. Tapi terlalu banyak tertawa akan menjadikan hati itu mati. Coba ikhwas sekalian ya. Jangan dicoba, maksud saya ya. Maksudnya gini, coba antum perhatikan. Dan antum bisa bayangkan sendiri. Bagaimana ketika seseorang baru selesai nonton acara komedi misalnya. Lalu tiba-tiba ada sholat. Panggilan adzan, dia sholat misalnya. Kira-kira bisa khusyuk tidak? Sulit untuk khusyuk. Hati itu sudah mati, hati itu sudah hilang. Makanya yang bisa kembali meleburkan hati tadi, melunakkan hati yang keras, yang mati tadi adalah dengan tangisan air mata. Dan tangisan air mata itu akan bisa kita dapatkan, bahkan kita akan rasakan kesejukannya dengan berkhalwat, menyendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. Mereka punya waktu, bahkan ba'da isya mereka sudah jadikan waktu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Siang mereka sudah katakan, kami sudah habiskan waktu buat dunia, kami tidak ingin berikan yang sisa buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka punya banyak waktu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita akan rasakan kebahagiaan. Kita akan kembali menemukan hati kita pada saat kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah kita akan memikirkan tentang diri kita, tentang hidup kita, tentang bagaimana nanti kelak sesudah mati kita, tentang bagaimana kelak kita akan berdiri di hadapan Allah, tentang surganya, tentang nerakanya, tentang nikmat-nikmat dalam surga, tentang siksa yang perih, yang menghinakan dalam nerakanya. Karena kalau kita selalu berada dalam keramaian, selalu sibuk dengan handphone kita, dalam grup-grup diskusi kita, dengan kuliah kita, sulit untuk kita bisa menjadikan hati ini menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ia menangis, tapi bukan karena Allah, karena kita kehilangan dunia. Padahal para salaf kita mengatakan, seberapa banyak kesedihanmu karena kehilangan dunia, maka sebegitu besar juga kesedihanmu
karena persoalan akhirat hilang dari dirimu. Seberapa besar ridhomu terhadap dunia, senangmu terhadap dunia, maka sebegitu besar jugalah hilang dari dirimu ridhomu terhadap akhirat. Kita kan senang dengan menangis karena dunia yang hilang. Dibikinkanlah puisi dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah pikirkan, atau kita belum merasakan bagaimana senangnya kita karena kita menangis disebabkan karena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapanya bagi kita untuk punya waktu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disinilah saat untuk kita bisa mendapatkan hati-hati kita. Terakhir, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu tahu bahwasanya hati ini sangat mempengaruhi iman kita. Makanya tadi kita ingat, cari seluruh hati kita, khususnya pada 3 kesempatan ini. Karena kapan kalau kita dapatkan, kita baca Quran, ada getaran, ada pertambahan iman. Saat kita hadir di majelis ilmu, sama juga, ternyata kita tidak merasakan juga itu. Saat kita juga menyendiri mengingat Allah, sama juga yang kita ingat yang lain. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, minta kepada Allah agar kamu diberi hati, karena itu bahaya. Kenapa bahaya, kata beliau rahimahullah ta'ala? Ketahuilah kamu tidak punya hati. Bahaya ya pasti. Apalagi persoalan keimanan tadi. Nabi SAW bersabda, innal imana, sesungguhnya iman itu, la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu. Iman itu akan usang, akan kusut, akan rusak di dalam hati salah seorang dari kalian. Kama yakhluqu thawbu, sebagaimana usangnya atau kusutnya pakaian. Ya, kalau nyuci baju lama tidak dipakai, dibiarkan berantakan, kusut itu pakaian. Sama dengan hati, sama dengan iman dalam hati seorang Nabi SAW, dia juga akan kusut, dia juga akan rusak. Maka Nabi SAW mengatakan, fas'alullah ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yang ada dalam hati kalian. Bukan berarti ikhwas sekalian kita berusaha mencari titik tempat tadi pada saat kita baca Quran, pada saat kita di dalam majelis ilmu, pada saat kita sedang menyendiri dengan Allah, atas kemudian kita tidak minta hati. Tetap minta hati, tetap minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi mengatakan, ayyujadidul iman fi qulubikum, agar Allah memperbaiki hati kalian itu, dalam iman kalian dalam hati kalian. Dan ini indikasi setiap saat kita harus berusaha untuk memperbaiki hati kita. Setiap saat kita harus sadar, mawas diri, ada enggak ini hati saya? Maksudnya berfungsi dengan baik tidak hati saya, bersih tidak hati saya, sehat tidak hati saya hari ini. Kalau tidak, carikan lagi cara bagaimana caranya. Dalam hari itu misalnya ada ilmu ayat hadis, sehari itu ada jenis kegiatan yang bisa menjadikan hati kita hidup, hati kita sehat, yuk kita datang. Kalau hari ini kita bentuk protektif, begitu ketat menjalankan protokol kesehatan karena COVID-19, mestinya kita juga ketat untuk menjalankan protokol kesehatan untuk kesehatan hati kalbu kita. Karena COVID yang sangat berbahaya ini tidak jauh berbahaya dibandingkan virus yang merusak hati kita. Saya kira ini kuat sekalian yang Allah muliakan, semoga bermanfaat, semoga Allah mengaruniakan kepada kita iman yang senantiasa terperbarui dalam hati kita. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
tunjukilah jalan-jalannya.